Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekelas Info. Yang pastinya kita kembali hadir untuk berbagi resep enak dan mudah untuk sahabat semua. Oke, untuk resep yang akan kita share di kesempatan kali ini, kembali kita mau share satu lagi resep bolu otang atau bolu oven tangkring yang rasanya enak sekali, yaitu bolu otang ketan hitam yang pasti rasanya empuk, manis dan juga gurih, yang admin jamin sobat-sobat di rumah pasti bakalan suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja persiapan untuk membuat adonan bolu ketan hitamnya. Tapi sebelum itu, sekarang kita akan campur dulu bahan tepungnya. Dan bahannya antara lain 220 gram tepung ketan hitam, kemudian tepung terigu protein sedang sebanyak 40 gram. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita bisa lanjut untuk membuat adonan bolu ketan hitamnya. Dan untuk membuat adonannya, di sini kita menggunakan wadah yang agak besar. Selanjutnya tinggal kita masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian masukkan juga pengemulsi SP kira-kira sebanyak 1 sendok teh. Lalu 2 sachet kecil vanili. Dan 6 butir telur ayam. Saran dari kita sih saat memasukkan telurnya sebaiknya kita pecahkan dulu telurnya dalam wadah kecil seperti ini satu persatu, guna menghindari bahan adonan kita tercampur telur kualitas buruk. Oke, selanjutnya kita tinggal mengocoknya saja menggunakan mixer. Kita kocok sampai campuran gula dan telur ini mengembang kaku seperti krim. Kalau mixer yang kita gunakan ini sih, kita biasanya membutuhkan waktu kira-kira 12-15 menitan menggunakan speed tinggi. Ya, setelah kita mengocoknya selama 12-15 menitan hingga campuran gula dan telurnya ini mengembang kaku seperti ini, sekarang kita turunkan speed mixernya pakai speed rendah atau sedang. Lalu kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu minyak goreng. Di resep ini kita pakai minyak goreng sebanyak 200 ml. Atau kalau sobat ingin kuenya ini jadi lebih wangi dan gurih, maka sobat bisa juga menggantinya menggunakan margarin cair dengan takaran yang sama. Ya, setelah minyak gorengnya masuk semuanya, sekarang kita masukkan juga tepung ketan hitamnya yang sudah kita campur sebelumnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit seperti ini sampai tepungnya masuk semuanya. Oke, kita masukkan tepungnya secara bertahap sampai habis sambil kita mixer dengan speed rendah atau sedang. Nah, jika sudah terlihat tercampur seperti ini, mixernya sekarang kita matikan. Lalu kita gunakan spatula untuk mengecek apakah masih ada tepung yang masih menggumpal ataukah tidak. Nah, kalau dirasa adonan bolu ketan hitamnya ini sudah benar-benar rata, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam loyang. Tapi sebelum itu loyangnya ini mesti kita lapisi dulu. Caranya, permukaan loyangnya kita lapisi dulu dengan margarin. Dan jangan lupa bagian tengahnya bisa kita lapisi dengan kertas roti untuk mempermudah kita mengeluarkan bolunya saat sudah matang nanti. Dan juga untuk mencegah bolunya ini melebar keluar saat dia mengembang. Nah, setelah rata seperti ini, sekarang tinggal kita taburi saja menggunakan tepung. Kita taburi secukupnya. Kemudian tinggal kita ratakan. Bisa sambil kita goyang-goyang seperti ini sampai tepungnya menutupi seluruh bagian dalam loyangnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa tuang adonan bolunya. Tapi ingat, jangan terlalu penuh, jadi harus di bawah batas loyangnya supaya saat mengembang bolunya ini dia tidak melebar. Dan jangan lupa kita ratakan juga supaya bolunya ini hasilnya dia tidak miring. Oke, sekarang kita masuk ke proses pemanggangan atau pengovenan. Dan seperti biasa kita menggunakan otang jadul alias oven tangkring jadul seperti ini. Dan kita akan panggang selama kurang lebih 45 menitan. Oke, setelah 45 menitan kita mengovennya. Sekarang kita akan lihat bolunya sudah matang ataukah belum. Tapi seharusnya sih sudah matang. Tapi untuk meyakinkannya tinggal kita cek saja. Dan caranya cukup mudah, yaitu tinggal kita tusuk saja pakai lidi atau tusuk gigi seperti ini. Kemudian kita pegang.
Dan jika dipegang tidak ada adonan mentah yang menempel, itu tandanya kue bolunya dia sudah matang. Oke, sekarang kita akan keluarkan. Kita akan lihat hasilnya bagus ataukah tidak. Oke, tinggal kita balik saja seperti ini. Ya, seperti yang bisa sobat lihat, bagian bawahnya juga terlihat bagus sekali, tidak ada yang gosong. Dan tidak ada bagian yang rusak juga karena menempel. Jadi pastikan sobat nanti mengoles loyang dan menaburi tepung dengan baik supaya hasilnya bagus seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita pindahkan ke atas piring bolu. Dan ini dia bolu otak ketan hitamnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Oke, ini dia bolu otak ketan hitamnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat bagus dan enak sekali bukan? Teksturnya bagus, empuk dan juga wangi. Jadi admin harap sahabat dapur sekilas info semua bisa juga untuk membuatnya di rumah. Terlebih jika ada di antara sobat semua yang pernah membuat bolu ketan hitam juga sebelumnya, namun gagal karena hasilnya kempes atau turun, maka semoga dengan resep yang kita hadirkan kali ini, hal tersebut tidak terulang kembali. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, gimana? Apakah semua bahan-bahannya sudah siap? Jika sudah, sekarang kita bisa mulai tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai membuat adonannya, sebaiknya kita mulai juga memanaskan kukusannya, supaya saat nanti adonan kue bolunya sudah siap, kita bisa langsung mengukusnya supaya adonan yang sudah mengembang dia tidak turun. Dan jangan lupa tutupnya kita lapisi dengan lap, supaya uapnya tidak jatuh ke adonan kuenya. Oke, sekarang kita bisa mulai membuat adonan kuenya. Dan bahan-bahannya antara lain 2 butir telur. Tapi admin sarankan kita pecahkan jangan langsung ke dalam wadah adonannya, tapi pecahkan ke dalam mangkuk kecil seperti yang kita lakukan ini. Dikarenakan sekarang banyak sekali telur kualitas buruk yang dijual ke pasaran yang dicampur dengan telur kualitas bagus. Selanjutnya kita masukkan 6 sendok makan gula pasir. Jadi di resep sekarang ini kita hanya pakai takaran sendok saja, sehingga sahabat di rumah bisa lebih mudah untuk mengikutinya. Oke, setelah gula pasir kita masukkan juga 1 saset kecil vanili, atau kurang lebih ya 1/4 sendok teh lah kira-kira. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal mengaduknya saja selama kurang lebih 7-10 menitan, atau sampai gula yang kita masukkan ini benar-benar larut dan telurnya ini terlihat menjadi agak mengembang. Dan untuk mengocoknya di sini kita cukup menggunakan whisk saja atau kocokan telur manual seperti ini. Oke, setelah kita mengocoknya selama kurang lebih 10 menitan hingga gulanya larut dan telurnya menjadi sedikit lebih mengembang, sekarang kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Di sini kita menggunakan tepung terigu serbaguna merek Bogasari segitiga biru. Selanjutnya masukkan juga kurang lebih setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda. Lalu sambil mengocoknya perlahan kita masukkan juga kurang lebih 6 sendok makan air, 6 sendok makan minyak goreng. Dan terakhir bahan utama di resep kita kali ini yaitu 2 saset coklat seduh beng-beng yang bisa dengan mudah kita beli di warung-warung. Oke, kita masukkan semuanya. Selanjutnya tinggal kita kocok kembali kurang lebih selama 5 menitan sampai semua bahan yang kita masukkan tadi tercampur dengan baik, tidak ada yang menggumpal dan adonannya sampai terlihat lembut. Nah, setelah 5 menitan kita mengocoknya menggunakan whisk dan sekarang adonan juga sudah terlihat lembut seperti ini. Jadi sekarang kita akan memasukkannya ke dalam loyang dan di sini kita menggunakan loyang kotak ukuran ya mungkin kurang lebih 17 x 8 cm. Yang bagian bawah dan sisinya ini sudah kita kasih kertas roti atau kertas minyak yang sudah kita olesi pakai minyak kelapa supaya dia tidak lengket. Dan pastikan juga tinggi adonannya jangan sampai penuh,
Cukup 3/4 loyangnya saja supaya bolunya tidak bleber saat nanti dia mengembang. Oke, selanjutnya kita tinggal mengukusnya saja. Kita akan kukus selama kurang lebih 20-25 menitan menggunakan api sedang. Oke, sekarang kira-kira sudah 25 menitan kita mengukusnya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, kuenya dia mengembang sempurna. Selanjutnya tinggal kita cek menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini untuk melihat apakah dalamnya sudah matang ataukah belum. Nah, setelah kita tusukkan, ujung lidinya kita pegang. Kalau masih basah dan terlihat ada adonan yang nempel, itu tandanya bagian dalam bolunya masih belum matang dan mesti kita kukus lagi beberapa saat. Tapi kalau sudah terasa kering seperti ini, itu tandanya bolunya sudah matang dan kita bisa mengangkatnya. Lalu kita diamkan sebentar supaya menjadi agak dingin. Oke, setelah didinginkan beberapa saat, sekarang kita keluarkan dari cetakannya. Dan seperti yang terlihat, penggunaan kertas roti sangat membantu sekali saat mengeluarkan kue bolunya sehingga dia tidak menjadi lengket. Oke, selanjutnya kita potong-potong dan kita lihat dalamnya matang atau tidak. Oke, seperti yang bisa sobat lihat, kuenya matang dan terlihat enak sekali, bukan? Jadi sekarang bolu kukus coklat bembengnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu bolu kukus coklat beng-bengnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Admin yakin keluarga di rumah akan suka dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Sekolah Simpa mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.